masalah tunjangan DPR itu loh yang baru-baru ini. Oh, bener tuh. Kemudian sekarang itu banyak pengangguran karena keterbatasan lapangan kerja. Bayangin, mereka sebagai penguasa malah semakin diuntungin, sementara kita sebagai masyarakat malah semakin bersuara. Jadi jam 3 nanti kita MTK. Males. Udah lupa rumus determinan. Banget kelihatannya. Ngomongin apa nih? Iya, padahal kan kau sebentar lagi masuk. Kalian masih ngobrol di sini. Ini loh masalah demo DPR itu yang naikin tunjangan. Aku sebagai mahasiswa itu mikir, mereka yang bergelimang harta memakai uang itu sangat senang, sedangkan masyarakat di bawah tertindas, terus mendemokan aspirasi mereka untuk mendapatkan keadilan. Bener tuh, mereka sebagai penguasa makin diuntungkan, sementara kita sebagai masyarakat malah semakin susah. Ya, soal itu, aku juga ada mikir sih, kayak Bisa-bisanya mereka tuh seenak jidat buat membuat keputusan dan peraturan yang bisa mentingin mereka sendiri gitu. Sedangkan kita sebagai rakyat biasa malah makin susah. ya, yang sulit makin dipersulit, yang makmur makin dimakmuri. Padahal kan rakyat Indonesia masih banyak yang sengsara di tanah ini. Jadi sedih ya kalau pikir-pikir. Aku juga mikir tuh gak habis pikir. Padahal kan yang milih mereka itu kan kita sebagai masyarakat itu memilih, terus juga kita juga menggaji mereka. Jadi rasanya itu nggak adil untuk mereka bisa duduk santai mendapatkan uang tersebut, sedangkan kita sebagai masyarakat itu mengeluarkan keringat untuk bekerja. Bentar lagi masuk nih kelas Pancasila. Ayo, ayo. Lanjut lagi di selanjutnya. Masuk deh. Jangan lihat kamera, jangan lihat kamera, jangan lihat kamera. Tahu. Ibunya beranjuk. Fokus. Pagi semuanya. Pagi, Oke, kalian ada dengar gak sih isu-isu yang sedang hangat terjadi di Indonesia antara rakyat dan penguasa? Ada Pak. Oke. Apa yang terjadi saat ini relevan dengan apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Namun sebelum itu Bapak ingin bertanya kepada kalian. Menurut kalian tuh kenapa sih Indonesia selalu terjebak dalam konflik antara rakyat dan penguasa? Abi, kamu dulu yang jawab ya. Silakan. Menurut saya Pak, ini terjadi karena nilai-nilai Pancasila itu sudah mulai memudar Pak, seperti keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Rasanya rakyat itu cuma bisa jadi penonton penderitaan mereka sendiri Pak. Terima kasih Pak. Saya rasa Pak, pejabat zaman sekarang itu udah mulai lupa sama amanah rakyat. Apalagi singkat empat itu yang punya kerakyatan yang dipimpin oleh umat dalam kebijaksanaan musyawarah perwakilan, itu mereka nggak lahir dari kebijaksanaan Pak. Kadang keputusannya itu malah mementingkan diri mereka sendiri. Itu sih Pak menurut saya. Bagus. Sangat kritis. Tapi Pak, rasanya kenapa suara rakyat kayak nggak pernah didengar ya? Kita milih mereka, tapi di saat mereka membuat keputusan mereka nggak pernah untuk mentingin rakyat Pak, selalu mentingin diri mereka sendiri. Oke. Nah, disitulah letak tantangannya. Pancasila tuh bukan sebagai slogan saja, namun sebagai pedoman moral. Nah, ketika pedoman itu pudar, maka akan terjadi ketimpangan seperti yang saat ini sedang terjadi. Oke, kita lanjut ke materi ya. Oke Pak.
korban lagi nih. Udah kebangetan sih. Dia ini bukan demonstran dia cuma ojol yang numpang lewat buat nganter makanan ke customer. Apa sih selalu rakyat yang jadi korban? Gak bisa dibiarin sih. Sepertinya kita harus bantu sesuai apa yang kita mampu. Lewat sosial media kali ya. Boleh ya. Kabarnya supaya dulu. Udah berapa nih? Pulang yuk. Puan, ini kan bertepatan dengan demo nih Pak Puan. Mbak Puan di DPR seperti apa ngelihatnya Mbak Puan? Ya, kami akan tetap menampung semua aspirasi, masukan dari masyarakat, dan kami minta masukan dari semua masyarakat untuk membantu memperbaiki kinerja dari DPR untuk bisa sama-sama kita perbaiki dan dalam membangun bangsa dan negara. Termasuk ada itu katanya udah dibetonin, udah dikasih beton ya depannya, itu gimana tuh Mbak Puan melihatnya Mbak Puan? Ya, mari kita sama-sama saling hormat menghormati dalam menyampaikan aspirasi. Kami juga di DPR akan menampung semua aspirasi, dan tentu saja semua aspirasi itu akan kita sama-sama bicarakan untuk kita sama-sama perbaiki. Mbak Puan, terima kasih banyak Mbak Puan. Ya, walaupun telat tapi keadilan tetap bisa terjadi. Iya, ini bukti bahwa suara rakyat masih punya kekuatan. Syukur deh. Ini sih yang harus terjadi. Kemanusiaan dihormati, keadilan ditegak. Semoga ini bisa jadi pelajaran buat kita semua, buat pemerintah dan juga buat masyarakat. Dan begitulah Pancasila bekerja, untuk diterapkan dalam kehidupan dan juga diperjuangkan. Thank you.